semua. Pada saat ini kita patut bersyukur kepada Tuhan, yang mana di masa pandemi ini yang banyak dengan kekhawatiran, ketakutan, namun Tuhan masih izinkan kita saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Suatu anugerah yang luar biasa yang diberikan kepada kita. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita akan baca dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Bunda akan memberikan tema pada saat ini adalah menuju keberhasilan. Setiap orang, misalnya orang tua, menginginkan anaknya di suatu saat di masa depannya memiliki suatu kesuksesan yang luar biasa. Kita semua sebagai anak-anak, kalian juga menginginkan bahwa masa depannya aku harus berhasil, aku harus sukses. Kita akan baca ayat Alkitab yang terdapat di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, untuk mendapatkan keberhasilan di dalam hidup itu tidak gampang. Harus adanya suatu perjuangan, harus adanya suatu pengorbanan yang luar biasa. Dalam Mazmur 3, dalam Mazmur yang ketiga, maksud Bunda, Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 itu, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan untuk menuju keberhasilan itu, yaitu yang pertama, hidup di dalam kebenaran Tuhan. Di dalam ayat 1 dikatakan orang yang tidak menuruti nasihat orang fasik. Siapakah orang fasik itu? Kenapa kok tidak boleh nuruti? Ternyata kehidupan orang fasik itu adalah orang yang tidak taat akan firman Tuhan. Orang yang tidak melakukan perintah-perintah Tuhan. Kehidupannya penuh dengan dosa, kehidupannya ada dalam pencemooh. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, janganlah kalian hidup di dalam kumpulan orang-orang fasik. Dalam ayat 1 dikatakan seperti itu. Hendaklah kehidupan kita harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka kehidupanmu akan terjamin. Yang kedua, menyukai sekaligus menjadi pelaku firman. Dalam kehidupan sehari-hari, firman Tuhan adalah merupakan makanan bagi kita, atau asupan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Sebagai seorang pelajar, kita harus menjadi pelaku firman. Karena apa? Ada beberapa hal yang harus kita laksanakan, yaitu ada 3 K. K yang pertama adalah ketaatan. K yang kedua adalah kejujuran. K yang ketiga adalah kedisiplinan. Ketiga hal, yaitu 3 K tadi, haruslah dimiliki oleh seorang pelajar. Karena
ketiga hal itu, yaitu 3K itu sangat menunjang di dalam keberhasilan. Kalian taat pada seorang guru, kalian jujur karena belajar di rumah harus ada kejujuran, disiplin harus ada pada kalian, maka kehidupan kalian pasti akan berhasil di masa mendatang. Yang ketiga ialah melekat pada Tuhan. Hidupmu harus nempel pada Tuhan. Jadi di dalam segala lakumu, hendaklah Tuhan kau ikut sertakan di dalam setiap kehidupanmu. Ayat yang ketiga, pohon yang ditanam di tepi aliran air atau ditanam dekat sungai, pastilah pohon itu tidak akan mengalami kekeringan, tidak akan mengalami kematian. Karena apa? Di situ ada air yang selalu mengalir di dalam pohon tersebut. Dan pohon itu akan menghasilkan buah. Karena hidupnya subur, buahnya pun akan banyak. Di dalam kehidupan anak-anak Tuhan juga demikian. Kalau hidupmu dekat pada Tuhan, dekat pada sumber kehidupan, maka kalian tidak akan mengalami suatu kekeringan. Kalian tidak mengalami suatu kehausan. Dalam arti kata, bukan haus akan air minum, bukan. Tetapi kalian haus akan firman Tuhan. Tidak akan mengalami itu, karena hidupmu selalu melekat pada Tuhan. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kalau hidup yang seperti itu, hidupmu melekat kepada Tuhan, maka pasti kehidupanmu itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa, akan menghasilkan buah yang sangat luar biasa. Kalian dapat membanggakan orang tua, kalian dapat membanggakan agamamu, kalian dapat membanggakan bangsa dan negaramu. Jadi kalian tidak menjadi orang yang semaunya sendiri, orang yang ecek-ecek, bukan. Namun kesuksesan ada di dalam kehidupanmu. Pastikan hidupmu melekat kepada Tuhan. Kalau hidupmu melekat pada Tuhan, kalau kalian mau berbuat dosa, kalau kalian mau berbuat salah, kalian tetap ingat, sehingga kalian tidak sampai untuk melakukan dosa, untuk melakukan kesalahan. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, milikilah 3K tersebut di dalam hidupmu, yaitu ketaatan, kejujuran, dan kedisiplinan. Lakukanlah firman Tuhan, laksanakanlah firman Tuhan di dalam setiap kehidupanmu, maka kesuksesan dan keberhasilan akan selalu bersamamu di masa mendatang. Terima kasih. Biarlah firman ini boleh menguatkan kalian, untuk kalian semakin dekat, semakin mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.